Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng gue Gasa Taufik Ridla dari Gasa Rabbits. Tidak terasa sebentar lagi kita akan masuk ke bulan suci Ramadan ya guys. Hari ini hari Jumat tanggal 8 Maret 2024. Jadi insya Allah perkiraan 2 atau 3 hari lagi kita akan masuk ke bulan suci Ramadan. Nah, jadi pertama gue ingin menyampaikan dulu ke teman-teman semua, selamat menunaikan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Dan gue ingin menyampaikan mohon maaf bila ada konten-konten gue yang mungkin ada salah-salah ya guys, salah informasi ataupun salah penyampaian. Intinya semoga teman-teman semua untuk puasa tahun ini diberikan kemudahan dan juga kelancaran dalam menjalankan semua jenis ibadah di bulan suci Ramadan. Seperti itu. Nah oke, jadi bicara mengenai puasa ya guys, ternyata puasa itu tidak hanya dilakukan oleh kita sebagai manusia, tetapi puasa itu ternyata dilakukan juga oleh makhluk hidup lain, seperti hewan ya guys. Jadi ada beberapa hewan yang juga turut menjalankan puasa, tapi tentunya ini hanya istilah ya guys, tidak menjalankan puasa seperti yang dilakukan oleh kita sebagai manusia. Ada hewan yang terkenal itu seperti beruang ya guys. Jadi memang kalau kayak beruang itu ada masanya di mana mereka akan puasa atau tidak makan berbulan-bulan. Biasanya dikenal dengan istilah hibernasi. Ada juga misalkan di dunia reptil seperti ular ya guys. Biasanya setelah memakan mangsa yang besar, mereka akan mempuasakan diri atau tidak akan makan berhari-hari atau bahkan berminggu-minggu seperti itu. Ternyata di hewan peliharaan pun misalkan seperti kucing dan juga kelinci juga ada kondisi di mana harus dipuasakan. Nah, jadi untuk kelinci juga ternyata ada 3 kondisi ya guys. Ada 3 kondisi di mana kelinci harus dipuasakan atau disarankan untuk dipuasakan. Nah, jadi kondisi pertama itu saat kelinci baru menempuh perjalanan jauh. Jadi saat teman-teman mungkin baru membawa kelincinya di perjalanan, entah mungkin sedang liburan atau sedang mudik lebaran, atau bahkan mungkin baru beli kelinci ya guys, baru beli kelinci, lalu dibawa. Nah, saat pertama kali datang ke tempat yang baru, itu baiknya memang dipuasakan terlebih dahulu ya guys, dalam artian jangan langsung diberi makanan, seperti itu. Jadi saat kelinci datang atau setelah menempuh perjalanan jauh, baiknya itu memang harusnya dilepas liarkan terlebih dahulu saja. Jangan langsung diberi makanan yang berat, karena kondisi kelinci yang baru menempuh perjalanan itu biasanya kondisinya akan stres berat ya guys. Kondisinya akan stres berat dan pencernaannya pun akan terganggu seperti itu. Nah, jadi kalau saat itu diberi makanan justru akan membuat pencernaannya semakin terganggu dan bisa menyebabkan mencret, kembung atau bahkan kematian. Makanya banyak banget cerita dari teman-teman para pecinta kelinci, mungkin yang baru pelihara kelinci, baru datang sehari 2 hari kelincinya langsung sakit ya guys, dan bahkan langsung mati seperti itu. Itu disebabkan karena terlalu cepat memberi makan saat kelinci baru menempuh perjalanan. Nah, kondisi yang kedua itu saat kondisi kelinci mengalami kembung dan juga diare yang berat ya guys. Jadi memang saat kembung ataupun diare itu, saran dari para peternak kelinci atau bahkan dokter hewan pun, perut kelinci itu harus dikosongkan terlebih dahulu ya guys. Jangan dipaksakan atau jangan terlalu dipaksakan untuk diberi makanan. Karena dalam kondisi kembung ataupun mencret itu, kalau dikasih makan justru akan memperparah kondisi kembung dan juga mencretnya. Jadi fokusnya itu biasanya lebih ke pemberian obat terlebih dahulu. Nah, bahkan setelah diperkirakan kembung dan juga mencretnya itu sembuh, nah justru memang nafsu makan kelinci akan meningkat ya guys. Nah, meskipun kondisi nafsu makan kelinci setelah dikosongkan itu akan meningkat, nah teman-teman jangan langsung memberi makanan yang banyak seperti itu. Karena justru itu akan membuat kelinci kaget dan bahkan kembungnya itu akan kambuh lagi dan bisa menjadi lebih parah seperti itu. Nah oke, kondisi yang ketiga yaitu kondisi di mana kelinci mengalami kegendutan atau obesitas ya guys.
Jadi biasanya untuk hewan seperti kucing ataupun kelinci yang mengalami obesitas atau kegendutan, baiknya memang dipuasakan terlebih dahulu. Tapi tentu puasanya ini ya bukan tidak diberi makan ya guys, tapi memang ini baiknya nanti dikonsultasikan ke dokter hewan agar nanti dibuatkan menu ataupun diet yang seimbang. Jadi nanti bobot badan itu akan turun secara perlahan dan tentunya akan jauh lebih sehat. Kalau tidak diberi makan ya nanti bobotnya akan turun drastis dan itu malah berbahaya bagi kelinci, seperti itu. Nah, itu adalah 3 kondisi di mana kelinci disarankan untuk dipuasakan ya guys. Nah, ternyata selain 3 kondisi tersebut, ada juga kondisi kelinci yang memang secara alami dia akan berpuasa atau menurunkan nafsu makannya ya guys. Kondisi tersebut yaitu yang pertama saat kelinci mengalami proses molting ya guys, atau proses pergantian bulu. Nah, jadi biasanya saat kelinci mengalami proses molting atau proses pergantian bulu, nafsu makan kelinci itu akan menurun ya guys. Bahkan mungkin makannya hanya sebagian saja ya guys. Teman-teman tidak perlu khawatir karena itu memang sifatnya sudah alami ya guys. Karena kelinci akan fokus dalam proses pergantian bulunya. Dan kondisi kedua adalah kondisi ini untuk indukan kelinci yang sedang hamil ya guys. Jadi biasanya dalam masa kehamilan tertentu kelinci akan menurunkan nafsu makannya. Biasanya di minggu pertama dan minggu kedua kelinci nafsu makannya itu akan tinggi banget. Tapi di minggu ketiga dan juga minggu keempat indukan kelinci akan menurunkan nafsu makannya karena mereka akan lebih fokus dalam mempersiapkan kelahiran dari anak-anaknya. Seperti itu guys. Nah oke, jadi itu dia guys pembahasan kita kali ini mengenai kondisi di mana kelinci harus dipuasakan. Semoga informasi kali ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel Gasa Rabbit. Sehat selalu.